Kali ini saya akan coba untuk membahas tryout TKA yang telah kalian lakuin kemarin ya. Untuk matematika dimulai dari nomor 31. Untuk nomor 31 di sini kita punya variabel A, B, dan C dengan nilai negatif 2, 3, dan negatif 5. Benar atau salah ya ini katanya? Oke, yang pertama dulu. Yang pertama kita punya, kekecilan. Sebentar, saya pilih dulu. Oke, 3AB. 3AB itu artinya 3 dikali A, A-nya adalah min 2, B-nya adalah 3, dikurangin B-nya 3, C-nya minus 5. Yang ini hasilnya adalah minus 18 ditambah 15. Jadi hasilnya minus 3. Berarti ini salah ya. Oke, kemudian untuk yang kedua katanya min 5C guys, min 5C berarti min 5 dikali C nya sendiri adalah minus 5. Coba pakai warna-warni biar kalian lebih kelihatan ya. Tambah 4 kali A, A nya sama B nya, A nya adalah min 2, B nya adalah 3. Oke, tinggal dihitung aja. Jadi ini hasilnya 25, yang ini min kali plus jadinya minus. 4 kali 2 8, 8 kali 3 24. Jadi 25 kurang 24 hasilnya 1. Dan yang ini benar. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga kecil banget itu guys. 2BC per 3 min B katanya. Yang ketiga 2BC. Siapin dulu BC-nya per 3 minus B. Oke, baru kita masukin B-nya 3, C-nya minus 5, B-nya 3. Waduh, bawahnya 0 guys. Di matematika kalau ada per 0 itu artinya tidak bisa ditentukan nilainya, sehingga nggak mungkin hasilnya 6. Jawabannya salah. Oke, kemudian soal nomor 32, jarak kotak A ke B adalah 3,28 kali 10⁴ meter. Jarak B ke C nya segitu, C ke D nya segitu. Manakah kota yang saling berurutan itu artinya bersebelahan kayaknya ya guys ya. Pilihlah semua jawaban yang benar. Jawabannya bisa lebih dari 1. Estimasi dari A ke B adalah 33 km. Oke, kita tulis dulu. Dari A ke B itu diketahui 3,28 kali 10⁴. Ini adalah konversi satuan dan juga bentuk baku di soal yang sama ya. Jadi kalau kalian mau jadiin kilometer, dari meter ke kilometer itu dibagi 1000. Jadi hasilnya sama dengan 3,28. Tadi nolnya ada 4, dibagi nolnya ada 3, sisa 1 ya. 10⁴, jadi hasilnya 32,8. Jadi estimasinya 33 km. Oke, betul. Terus yang kedua yang B 72 km. 78 salah. B ke D adalah 72 km. Mana B ke D? Nggak ada ya, adanya B ke C, C ke D. Oke. Berarti B ke D itu adalah penjumlahan dari B ke C 4,52 kali 10⁴ ditambah sama C ke D biar dapat B sampai D ya. 0,259 kali 10⁵. Oke. Karena pertanyaannya mau kilometer, ini kita bagi 1000 dulu. Ini kita bagi 1000 juga, biar nanti hasilnya lebih bagus. Daripada kayak gini ngitungnya susah guys. Berarti ini 4,52 dikali 10-nya tadinya ada 4, dibagi sama 10-nya ada 3, jadi 10⁴. Yang ini 0,259 dikali 10⁵ dibagi 10⁵3, itu hasilnya 10⁵2. Terus kita kaliin dulu. 45,2 ditambah ini kali 100 berarti 25,9 ya. Kalau nggak tahu caranya ini tinggal diloncatin aja 2 ke kanan, ini loncatin 1 ke kanan. Kemudian tambahin 45 tambah 25 berarti 60, 70, 71,1 ya. Oke, perkiraannya harusnya 71,1. Seandainya dibulatkan pun hasilnya 71 ya. Jadi ini seharusnya salah guys. Kemudian dari A ke C. Sebentar, nggak ada tempat, saya hapus dulu.
nggak jadi guys, jangan dihapus ya, nanti ada yang bisa kita pakai guys. Gini. Jadi yang ini AB ya, jadi ini kita kasih tanda dulu, yang ini AB, yang ini BC guys, yang ini CD. Oke, terus yang terakhir ini B ke D ya. Nah, karena dia pengen kalian cari A ke C, ya udah berarti kamu tambahin A ke C itu yang A ke B 32,8 ditambah yang B ke C. Mana B ke C? 45,2. Oke, kita tambahin 70, 77, 78. 78 kilo buat yang ini. Tuh. A ke D total semuanya berarti ya. Oke, untuk total semuanya saya coba tambahin A ke D itu, saya coba tambahin A ke B ditambah B ke D biar langsung ditambahin. A ke B nya 32,8, B ke D nya 71,1. Kalau kamu tambahin jadinya 103,9. 103,9 kalau dibulatin 104 ya. Dia bilangnya 102. Salah. Oke, yang selanjutnya soal nomor 33. Menata koleksi tanaman hiasnya di sisi kanan dan kiri setapak jalan. Di sebelah kanan ditata sebanyak 8 baris dan setiap baris terdiri dari 12 tanaman. Di sebelah kiri ada 12 baris, setiap baris terdiri dari 16 tanaman. Ya udah. Ilustrasinya kayak gini guys. Jadi ada jalan nih. Ini jalan raya ya. Nggak tahu jalan apa. Ya pokoknya ada jalan setapak. Di sebelah kiri dan kanan jalan setapak. Nah, di sebelah kiri itu ada 12 baris, 16 tanaman. Jadi tanamannya ada 16 guys. Jadi segini itu 16 dan dia ada 12 baris. Segini itu ada, sama yang paling bawah itu ada 12 baris ya. 12 baris di mana setiap barisnya itu isinya 16. Nah, itu yang sebelah kiri. Ini yang warna merah itu kiri, yang warna biru itu yang kanan. Nah, terus yang kanan itu katanya ada 12 tanaman. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada 12 dan dia ada 8 baris. Nah, ilustrasinya kayak gini ya. Nanti kalian di TKA sebenarnya jangan gambar ya. Ini saya gambarin biar kelihatan jelas sama kalian. Nah, kalau udah langsung jawab aja. Banyak tanaman hias di sebelah kanan adalah 2 pangkat 5 dikali 3. Coba kita lihat. Yang di sebelah kanan berarti yang warna biru ya. Yang di sebelah kanan itu ada dia bilang banyak tanaman, berarti semuanya. Semuanya berarti 12 kali 8. Nah, 12 kali 8 itu artinya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 2 pangkat 2. Hah? Dari mana? 12 dibagi 2 itu 6, dibagi 2 itu 3. Nah, ada yang 12 itu berubah jadi kayak gini. 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan yang 8 bagi 2 jadi 4, bagi 2 jadi 2, 2 nya ada 3, jadi 2 pangkat 3. Seperti itu ya. Jadi dijadiin bentuk perkalian faktor prima. Nah, kalau udah ini bisa digabungin 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, hasilnya 2 pangkat 5. Ingat kalau dikali itu pangkatnya ditambah. Berarti hasilnya betul. Kemudian yang kedua di sebelah kiri. Sebelah kiri warna merah itu banyaknya juga ya, berarti totalnya 12 kali 16. 12 tadi kita udah ngitung 2 pangkat 2 dikali 3. Dikali lagi 16. 16 itu kalau kalian bikin ininya nanti dapatnya 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4, pangkatnya dijumlahin jadi 6 kali 3. Jawabannya betul lagi. Jumlah semuanya berapa? Jumlah semuanya kamu tambahin 2 pangkat 2 pangkat 6 dikali 3 ditambahin sama yang biru 2 pangkat 5 dikali 3. Katanya jumlah seluruh tanamannya 2 pangkat 5 dikali 3. Nggak mungkin lah ya, karena kan yang kiri yang kanan aja udah segitu, ditambahin yang kiri harusnya lebih banyak kan, nggak mungkin segitu lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang kalian tuh jangan terlalu lugu untuk
cari jawabannya berapa gitu ya. Kamu lihat aja udah nggak mungkin. Kalau nggak mungkin langsung pilih yang salah seperti itu ya, jadi nggak buang-buang waktu. Oke, soal nomor 34 adalah soal uang ya. Jadi Bu Sani dan Bu Lala masing-masing mempunyai uang 100.000. Mereka pergi ke toko sembako. Dia beli, Bu Sani dulu deh ya. Bu Sani itu dia beli 5 kg beras, kemudian 2 kg pasir. Ini kilogramnya saya nggak perlu tulis ya, karena satuannya udah sama, kilogram. Kemudian dia nggak beli kopi, nggak ada yang beli kopi. Di sini ada kopi, itu jebakan ya guys ya. Jadi 5 beras itu artinya 5 dikali 2 kg pasir itu artinya dikali juga. Nah, untuk yang beras itu hati-hati urutannya dibalik guys. Itu beras yang kedua, gula pasir yang pertama, dan ini adalah total belanjaan ya. Saya nggak perlu tulis di depannya total belanjaan Bu Sani, kalian juga udah tahu. Sama dengan yang ini 70.000, 72.500, yang ini 36.000. Berarti totalnya adalah 108.500 ya. Oke, itu yang Bu Sani. Bu Sani belinya kelebihan ya, padahal dia cuma bawa uang 100.000. Nah, terus yang Bu Lala itu dia beli 2,5 gula pasir. Apa saya tulisnya pasir ya, harusnya gula ya, ditambah 4 beras. Oke, kita hitung total belanjanya berapa. 2,5 kali gula pasir itu 18.000, ditambah sama 4 kg beras itu harganya 14.500. Oke, kita coba hitung dulu. Oke, hasilnya adalah 103.000. Nah, kita tinggal pilih jawaban yang benar yang mana ya. Bu Sani dan Bu Lala mendapatkan kembalian yang besarnya sama. Enggak, malah kurang uangnya ya. Uang kembalian milik Bu Sani lebih besar daripada udah dibilang nggak ada kembalian. Ngotot soalnya. Uang Bu Sani dan Bu Lala sama-sama kurang untuk membayar. Nah, ini benar, dia kurang ya uangnya, tapi nominalnya berbeda, betul. Yang Bu Sani itu kurang 8.500, Bu Lala kurangnya 3.000. Bu Sani dan Bu Lala sama-sama kurang untuk membayar dengan nominal yang sama. Enggak, nominalnya beda ya. Tadi saya udah bilang Bu Sani itu kurangnya 8.500, Bu Lala itu kurangnya 3.000. Jadi nominalnya beda. Oh, ternyata kopinya dipakai di sini guys. Yaudah, kita coba lihat ya. Katanya Bu Eka membawa uang 120.000 dan ingin membelanjakan uangnya hingga tidak tersisa. Yang mana yang benar ya? Coba kita hitung dulu. 6 kg beras, yang pertamanya dulu ya. Yang pertama 6 kg beras ditambah 1 ons kopi ditambah 1 kg gula pasir. Nah, beras itu 14.500, kemudian kopi ya, kopinya 15.000, dan gula pasirnya ada 18.000. Oke, kita tambahin semua. Hasilnya adalah 120.000. Nah, yang pertama betul ya. Oke, ini yang kedua udah saya tulisin, yaitu 4 kg beras ditambah setengah ons kopi ditambah 2 kg gula pasir. Itu hasilnya cuman nggak nyampe 100 ya. Oh, maafkan, nyampe 100, tapi cuman 101.500 ya. Nah, berarti yang ini nggak nyampe 120, berarti itu salah. Kemudian 5 kg gula pasirnya jadiin 5. Gula pasirnya jadiin 5 sama 2 ons kopi. Cuman ini doang, ininya nggak ada. Coba hitung berapa tuh, 30.000 tambah 90.000, 120.000. Betul yang ini ya. Kemudian 4 kg beras. Mana beras? Nggak ada, udah dihapus tadi. 4 kg beras, berasnya harganya 14.500
ditambah 3,5 kg, yang ininya ditambah 3,5 kg gula pasir. Sebentar dihitung dulu. Nah ini hasilnya 121.000 guys. Jadi yang ini salah ya. Oke, kemudian soal nomor 36, ini hasil perkalian antara kedua bentuk akar tersebut adalah, ini mau dikaliin ya. Kalau mau dikaliin, kalian tulis 2 kali dulu, karena dia ada 2 suku, berarti kalian harus tulis 2 kali seperti ini dengan menggunakan kurung. Kemudian kalian capit kepiting ya. Jadi kita ini kaliin dulu. Caranya kalau kalian nggak bisa, ini angka kali angka guys. Jadi 2 dikali 1 dulu. Di sini nggak ada angka, berarti 1. 2 kali 1 itu hasilnya 2. Kemudian baru akarnya. Akar 2 kali akar 2 itu hasilnya akar 4. Dan akar 4 itu hasilnya 2. Jadi untuk yang pertama ini hasilnya adalah 2 kali 2. Kemudian yang ini nggak ada angkanya. Angkanya itu 1 kali 1. Jadi tetap 1. Tandanya positif. Karena positif kali positif ya. Terus akar 5 kali akar 2 itu hasilnya akar 10. Kemudian yang ini angka kali angka dulu. 2 kali 2 itu 4. Kemudian akar kali akar 5 kali akar 2 itu hasilnya akar 10. Kemudian yang ini hasilnya 2 kali 1 itu 2. Akar 5 kali akar 5 itu hasilnya 5 ya. Akar 25 sebenarnya. Akar 25 tapi hasilnya 5. Oke, ini jadi 4. Kemudian yang ini akar 10-nya 1 ya di sini ya. 1 tambah 4 hasilnya 5. Ingat, untuk akar-akaran yang boleh dijumlahkan itu cuman yang akarnya sama. Kayak ini, akar 10 sama akar 10 itu boleh dijumlahin. Kalau akar 10 sama akar 2 itu nggak boleh. Termasuk yang ini nih. Kamu punya 14 tanpa akar, mau ditambahin sama 5 akar 10. Nah itu nggak bisa, karena akarnya beda guys. Jadi si 14 yang nggak punya akar, si 5 nya punya akar 10, itu nggak bisa diapa-apain. Jadi biarin aja kayak gini. Tinggal pilih jawabannya yang bebek. Oke, kemudian yang ini katanya perbandingan antara tinggi tiang bendera dan bayangannya. Tinggi tiang bendera dan bayangannya itu sama dengan perbandingan tinggi gedung dengan bayangannya, yaitu 2:5. Perbandingan tinggi tiang bendera dan bayangannya. Oke. Jadi di sini ada bendera, kemudian ada bayangannya. Saya kasih warna ungu bayangannya. Nah, bayangannya si ini tuh katanya perbandingannya dibanding sama tinggi benderanya tuh 2:5, guys. Si gedungnya juga sama ya. Jadi kita tinggal cari aja yang perbandingannya 2:5. Pernyataan nomor 1. Nomor 1 itu katanya tinggi gedungnya 12 sama bayangannya 30. Nomor 1 itu berarti perbandingannya 12:30 ya. Kita pakai banding aja. Dan ini kita bisa bagi dengan 6. Kalau dibagi 6 hasilnya 2:5 sesuai sama soal. Berarti yang 1 betul. Kemudian yang kedua, untuk yang kedua itu kita punya tiang bendera tingginya 2,5. Berarti 2,5 banding 7,5. Ini kita kali 10 dulu, atau kita kali 2 juga boleh. Mau kali 10 juga boleh ya. Biar komanya hilang. Kalau dikali 2 ini berarti jadi 5. Ini jadi 15. Kemudian ini masih bisa dibagi 5. Hasilnya 1:3. Itu berarti salah yang ini. Kemudian yang ketiga, yang kedua, ini yang ketiga. Yang ketiga tinggi gedungnya 15 dibanding bayangannya 35,5. Ini juga sama. Kita kali 10 dulu atau kita kali 2 dulu biar si komanya hilang. Ini 71 berarti ya. 30:71. 71 prima guys, jadi nggak bisa disederhanain. Berarti ini salah juga. Yang keempat, tinggi tiang benderanya 2,8 banding 7. Yang ini kita bisa bagi berapa ya? Kali dulu deh. Kali 10 kali ini. Kali 10 jadi 28. Ya ini jadi 70. Kemudian kita bagi 7. Bagi 7 berarti 4:10. Kemudian kita bagi 2. Bagi 2 jadinya 2:5. Nah ini cocok lagi. Berarti ini betul.
Oke, kemudian soal yang ini, sebuah proyek pembuatan jembatan rencananya dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan atau 60 hari dengan 30 pekerja. Setelah berjalan 24 hari, proyek terhenti selama 6 hari. Oke, yang pertama kayak gini guys, itu kan udah berjalan 4 hari dari totalnya 60 hari. Dari 60 hari sudah berjalan 24 hari. Jadi kita cari dulu sisa harinya berapa. Sisa harinya setelah berjalan itu adalah 60 kurangin 24, itu hasilnya adalah 36 hari lagi. Nah, yang seharusnya 36 hari ini diselesaikan oleh 30 pekerja. Ya, masih normal guys. Nah, tiba-tiba ada 6 hari libur. 6 hari itu bukan libur sih, nggak bisa kerja, katanya hujan terus ya. Jadi kita cari lagi sisa hari setelah mogok kerja guys. Berarti 36 dikurangin 6, hasilnya tinggal 30 hari. Dan ini yang ditanyakan, kita butuh berapa pekerja ya biar selesai tepat waktu. Nah, ingat, pekerja dengan waktu itu berbanding terbalik. Semakin banyak pekerjanya semakin kecil harinya ya, semakin singkat waktunya. Nah, untuk yang berbanding terbalik itu tinggal dikaliin aja. 36 kali 30 itu sama dengan 30 hari dikalikan dengan X pekerja. Yang ini 30-nya kalau kalian perhatiin bisa dicoret ya, karena ini kita bagi semua sama 30. Atau ketika kamu pindahkan 30 ke sana juga jadi bagi. Jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 36 pekerja. Oke, yang tadi kita cuman 30 pekerja, kali ini kita butuh 36 pekerja, berarti butuh tambahan 6 orang pekerja. Jawabannya C. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 39. Di sini kita punya soal teori ya. Jadi ada sifat sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Nah, yang komutatif itu namanya pertukaran guys. Pertukaran itu artinya kalau 1 tambah 2 itu sama dengan 2 tambah 1. Jadi posisinya aja yang ditukar. Nah, yang ini kita punya 2x tambah 5y itu sama dengan 5y kurang min 2x. Nah, ini memang posisinya ditukar. Jadi y-nya di kiri, x-nya di kanan. Cuman bentuknya nggak sama persis guys ya. Ini kayak difaktorin dulu negatifnya. Nah, jadi saya rasa yang pertama bukan komutatif. Berarti ini salah. Kemudian yang kedua ini sifat asosiatif. Asosiatif itu dikelompokin guys. Jadi kayak 2x tambah y min 3x tambah 2y. Ini sama dia dikelompokin 2x sama min 3x nya dikelompokin. Jadi 2x min 3x kayak gitu. Kemudian ditambah yang y-nya juga dia kelompokin dengan baik, y tambah 2y tuh dikelompokin. Yang tadinya x sama y sebelahan, tapi sekarang dikelompokin yang ini. Kayak digeser-geser tapi jadi satu kelompok gitu. Nah, jadi saya rasa yang B itu adalah benar. Kemudian yang ketiga, yang C, di sini kita punya sifat distributif. Sifat distributif itu artinya sifat penyebaran. Nah, penyebaran itu biasanya melibatkan kayak capit kepiting atau setengah capit kepiting ya. Jadi ini sebenarnya distributif, cuman dari kanan guys. Ya, karena itu sama dengan, jadi sama aja lah ya. Ini kita kaliin ke sini, itu hasilnya x buka kurung 2x tambah 5 tuh, kayak disebar. Si x yang ini disebar ke 2x dan juga 5. 2 yang ini juga disebar ke sana ya, nggak usah dihitung karena kita udah tahu ini benar. Jadi yang ini benar, jawabannya adalah 2 dan 3. Kemudian soal nomor 40, di sini ada pertidaksamaan, kita selesaiin aja. Jadi ini setengahnya saya capit dulu ke dalam. Setengah x tambah 2 kali setengah itu hasilnya 1. Nah, yang minus ini juga jangan lupa masukin ke dalam, jadi min x min 3 lebih besar sama dengan sepertiganya juga masukin ke dalam, jadi sepertiga x tambah 4 dikali sepertiga tuh 4/3. Nah, setelah ini baru kita kalikan semua dengan 6. Caranya adalah 6 dibagi 2 itu hasilnya 3.
3 dikali 1 kayak gitu. Jadi 3x tambah, ya ini nggak ada pecahan jadi langsung aja 1 kali 6 itu 18. 1 kali 6 18, 6 ya, dikurangin x dikali 6 jadi min 6x, ini min 3 kali 6 jadinya min 18, lebih kecil sama dengan 6 bagi 3 itu hasilnya 2, 2 kali 1 hasilnya 2 juga, 2x tambah 6 bagi 3 itu 2, 2 kali 4 8 kayak gitu. Kemudian yang di sini 3x kurang 6x itu min 3x, kemudian si 2x ini saya pindahin ke kiri jadi min 2x, lebih besar sama dengan ini hasilnya min 12. Min 12 saya pindahin ke sana jadinya plus 12. 12 tambah 8 berarti 20. Oke, dah. Nah, kalau udah kita hitung lagi min 5x lebih besar sama dengan 20. Kemudian kita pindahkan min 5-nya jadi bagi. Jangan lupa kalau jadi bagi tandanya harus berubah. Jadi x lebih kecil sama dengan minus 4. Seperti itu jawabannya yang ini. Oke, selanjutnya adalah soal SPLDV ya. Untuk kalian yang belum belajar SPLDV juga masih bisa dikerjain kok. Kita pakai aljabar biasa ya. Jadi untuk yang meja 3 itu ada 7 mangkok bakso. Jadi saya anggap bakso itu B ditambah 5 gelas jeruk J itu sama dengan 156.000 ya. Cuman kalau nggak pakai SPLDV ya agak sedikit kurang bagus angkanya guys. Jadi ini kita bikin dulu jadi apa ya, mendingan J aja deh. Jadi 5J itu sama dengan 156.000 dikurangin 7B ya. Jadi 7B nya kita pindahin dulu ke kanan. Kemudian kita bagi 5 semua jadi 156.000 ini per 5 dikurangin 7B per 5. Boleh kayak gini atau boleh juga pernya digabungin semua J1 ya. Oke, biasanya kalau kalian tulis seperti ini itu bakal lebih gampang nanti perhitungannya. Nah, kemudian yang sebelah sana katanya kita punya 5 mangkok bakso di meja 8. Kita punya 5 mangkok bakso ditambah 3 gelas jeruk itu sama dengan 108.000. Nah, kita tinggal ganti aja yang 3J yang tadi kita udah dapat. Sebentar ya. Oke, kita ganti J yang tadi 156.000 per nggak mau lurus guys, per 5 dikurangin 7B per 5. Oke, kemudian kita sederhanain, kita masukin 3-nya ke sini guys. Jadi kita punya 5B ditambah 3 kali 150, aduh kurungnya kehapus, 3 kali 156.000 hasilnya adalah 468.000. Ini masih ada per 5-nya ya. Terus yang ini kurangin 21B, ini per 5 juga sama dengan 108.000. Oke, kalau udah semuanya kita kali 5 biar pecahan hilang. Jadinya 25B ditambah 468.000 dikurangin 21B itu sama dengan 540.000 ya. Oke, kemudian kita pindahkan 468-nya, ini kita kurangin dulu. Jadi 4B sama dengan 540.000 dikurang 468.000. Jadi hasilnya 72.000 dan B-nya itu sama dengan 18.000. Nah, kalau udah dapat B-nya 18.000 karena dia mintanya semua, jadi kita masukin ke sini J sama dengan 156.000 dibagi sama 5 berapa ya? 31.200. Jadi yang ini hasilnya 31.200 dikurangin 7 kali B. 7 kali B, B-nya itu 18.000 dibagi sama 5. Oke. 7 kali 18.000 berapa? 18.000 bagi 5, 25.200. Jadi 31.200 kurangin 25.200 itu hasilnya 6.000 guys. Jadi hasilnya untuk yang jeruk 6.000. Dia bilang harga 1 mangkok bakso dan 1 gelas jeruk guys. Jadi
Yang ini tambah yang ini hasilnya 24.000. Dia bilang 25.000, salah dong. Dua bakso udah 36.000. Untuk pernyataan yang kedua, 2 bakso 36.000, 1 gelas jeruk tambah lagi 6.000, berarti 42.000. Betul. Yang ketiga, 3 bakso, banyak banget belinya. 3 bakso ini berarti dikali 3 itu hasilnya 54.000. Terus 2 gelas jeruk berarti 12.000. Kalau kamu tambahin 66.000. Betul. Berarti yang kedua sama yang ketiga. Kemudian nomor 42 ini jawabannya ada banyak ya. Untuk X sama dengan 4 kita tulis dulu aja. Y fx itu sama dengan 2x tambah 5. Sebentar. Pernyataan pertama katanya X sama dengan 4, berarti kita cari F4 ya. F4 itu sama dengan, tinggal diganti aja X nya sama 4. Jadi 4 kayak gini. 2 kali 4 8, 8 tambah 5 13. Jadi ini jawabannya betul. Kemudian yang kedua, ini kita punya F-6. F-6 itu berarti X nya diganti min 6. Langsung aja ya, tambah 5 sama dengan min 7 harusnya. Ini jawabannya 7, berarti salah. Kemudian FA sama dengan 15. Nah, FA sama dengan 15 tuh artinya X nya diganti A. Jadi X nya diganti A. Kemudian ada tambah 5 nya, jangan lupa, sama dengan 15. Berarti 2A sama dengan 15 kurang 5, 10. A nya sama dengan 10 bagi 2, 5. Jawabannya yang ini betul. Kemudian yang selanjutnya, FA sama dengan min 21, itu berarti 2 dikali A tambah 5 sama dengan min 21. Ini A nya tulis dulu. Berarti 2A sama dengan minus 26, min 21 kurang 5. Kemudian A nya min 26 bagi 2, berarti min 13. Jawabannya 13, salah dong. Jawabannya 1 dan 3. Oke, 43 ini jangan sampai salah baca ya. Kalau dia bilang 1 kurangnya dari, itu cara bacanya gini. 1 adalah 1 kurangnya dari 2. Betul nggak? 1 itu 1 kurangnya dari 2. Nah, betul. 2 adalah 1 kurangnya dari 3. Betul. Jadi jangan dibaca dari sininya ya, tapi dari kiri. Kemudian 3 adalah 1 kurangnya dari 4. Kemudian 4 adalah 1 kurangnya dari 5. Seperti itu cara bacanya ya. Sehingga jawabannya adalah benar, sesuai. Kemudian yang ini juga cara bacanya masih sama. 2 kelipatan dari 2. Betul. 2 kelipatan dari 4 itu salah. Jadi yang ini langsung salah guys. Kemudian yang ini faktor dari 2 adalah faktor dari 2. Yes, 2 faktor dari 4, betul. Tapi seharusnya ini 2 faktor dari 6 juga ya. Jadi yang ini masih salah guys. Jadi yang betul itu cuman yang pertama aja ya. Yang lain masih salah. Oke, selanjutnya adalah diketahui barisan bilangan aritmatika dengan 15 suku. Suku ketiga dan suku ke-12 adalah 15 dan 51. Oke, kita tulis dulu ya. Kita terjemahin dulu suku ketiga adalah 15. Itu cara terjemahinnya U3 itu sama dengan 15. Dan kita terjemahin juga suku ke-12 sama dengan 51. U12 sama dengan 51. Oke. Nah, U3 itu bisa pakai rumus A tambah, karena ini aritmatika, rumusnya yang ini ya. Kali B itu sama dengan 15. Dengan A itu suku pertama, kita nggak tahu berapa. N-nya adalah 3, suku ketiga. B sama dengan 15, berarti A tambah 2B itu sama dengan 15. Dari sini kita dapat A sama dengan 15 kurang 2B. Seperti itu. Kemudian kita pindah ke sini. U12 juga rumusnya sama. A tambah N-1 kali B itu sama dengan 51. Kemudian A-nya masih nggak tahu berapa. N-nya kita masukin 12 kurang 1 kali B sama dengan 51. Nah, karena A-nya tadi kita udah dapat, nanti kita masukin ke sana ya. Kita coba masukin sekarang. Jadinya 15 kurang 2B. Yang ini 12 kurang 1 itu 11. 11 kali B berarti 11B. Sama dengan 51.
Di sini jadi 9B itu sama dengan 51 kurang 15 berapa ya? 36 40 51 betul. Jadi B-nya sama dengan 4. Setelah dapat B-nya langsung cari A-nya aja. A sama dengan 15 dikurangin 2 kali 4. 2 kali B. B-nya adalah 4. Jadi hasilnya A sama dengan 7. Nah, dapatannya 7, jumlah barisan katanya ada 15 suku ya. Jumlah berarti SN. S15 itu sama dengan rumusnya N/2 buka kurung 2A tambah N-1 kali B. Kita masukin aja semua. 15/2 buka kurung 2 kali A ditambah N-nya 15 kurang 1 kali B. B-nya kita masukin berapa tadi? 4. A-nya kita masukin 7. Oke, ini dihitung aja. Dan hasilnya adalah 525. 525 jawabannya yang B. Kemudian soal nomor 45, satu gulungan pita dengan panjang 65 meter dipotong menjadi 7 bagian dengan panjang potongan berbeda-beda. Panjang pita pada potongan pertama adalah 50 cm, potongan kedua adalah 1 meter, ketiganya 2 meter. Oke, kita tulis dulu ya. Kita punya 50 cm, 50 cm. Yang kedua adalah kita punya 100 meter, yang ketiga adalah 200 meter. Seterusnya sampai potongan ke-7. Mana yang benar katanya ya? Oke. Di sini polanya adalah ini tambah 50, yang ini tambah 100. Berarti selanjutnya tambah 150, yang selanjutnya tambah 200 ya. Karena ini tuh mereka bertambah 50 terus di bagian sininya guys. Tambah 50, terus ini tambah 50 lagi. Itu berarti 250. Ada cara cepatnya nggak Pak? Ada sih pakai rumus, tapi malah jadi lebih lama kayaknya ya. Nah, terus kayak gini, ya udah kita hitung aja. Ini 350, yang ini 550, yang ini 800, yang ini 1100. Dia bilangnya 7 bagian, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, pas nih udah 7. Terus apa katanya? Panjang pita pada potongan ke-6 1600. Ke-6 1 2 3 4 5 6. 6-nya di sini, guys. Oh, sebentar. Di sini ada pola lain, guys. Dan sepertinya kita harusnya pakai yang itu ya. Di soal nggak dikasih tahu geometri. Tapi ya udah. Ini sepertinya gagal, guys. Yang pertama 800 ya. Harusnya 1600, jadi sepertinya memang geometri. Oke, soal seperti ini sepertinya kurang baik guys, karena tidak ada kepastian. Karena pola yang tadi juga bisa ya. Ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2. Jangan pakai rumus karena dia cuma bilang sampai 7 aja. Jadi kalau cuma sampai 7 ya nggak usah pakai rumus-rumusan. Ini bukan meter ya, sentimeter harusnya. 800, ini 1600, ini 3200, kemudian 6400. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Udah malam guys, capek. Nah, ini suku ke-7. Oke. Dipotong menjadi 7 bagian. Ke-6 1 2 3 4 5 6. Yang ke-6 1600 cm, betul. Yang ke-7 3200 cm harusnya dijadiin meter, dibagi 100 jadi 32 meter. Sisa pitanya 0,5 meter. Ya udah, kita tambahin dulu semua ya. Jadi jumlahnya adalah, kita tulis bawah aja, jumlahnya adalah yang ini 2400, ini 2400 tambah 600 jadi 3000 guys. Ini 150, 3000 tambah ini 6200, 6200 tambah 150 6350. Nah, itu salah satu cara untuk menghitung agak cepat guys. Jadi kalian pasang-pasangin yang angkanya mudah. Kemudian katanya dia punya 6500 tadinya ya, 65 meter, berarti 6500 cm. Kita kurangin jadi sisanya 150 cm.
dia bilangnya sisanya 0,5 meter atau 50 cm, berarti salah ya. Jumlah pita setelah dipotong adalah 63,5, betul. Tadinya 6350, tapi ini masih cm, kita ubah jadi meter dibagi 100. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4. Selanjutnya nomor 46, di sini kita punya soal sudut ya. A2 kita tandain dulu, yang ini A2 itu katanya 2x tambah 25. Kemudian yang B3 itu 6x tambah 35. Sini 6x tambah 35. Oke, pertama saya pengen lihat yang ini dulu. Yang ini bentuknya mirip F ya. Seperti yang kita tahu, kalau kita punya F dan ini sejajar, itu kita pasti punya sudut yang sama. Jadi yang itu sama guys. Jadi yang ini 2x tambah 25. Nah kayak gitu. Kemudian karena ini adalah sebuah garis lurus, ini berarti kalau mereka ditambahin hasilnya harus sama dengan 180. Jadi kalau tulis 2x tambah 25 ditambah 6x tambah 35 itu harus sama dengan 180. 2x tambah 6x itu 8x, 25 tambah 35 itu 60 sama dengan 180, berarti 8x sama dengan 120, x sama dengan 120 bagi 8 itu 15. Nah udah dapat x nya 15, jangan diem aja, langsung masukin aja x nya 15 guys. 6 kali 15 itu 90, 90 tambah 35 itu 125. Oke, jadi ini 125 ya. Ini nggak usah dimasukin lagi x nya karena kita tahu ini garis lurus, berarti tinggal 180 kurangi 125 itu 55. Yang ini berarti 55 juga. Oke, terus berarti yang ini 125 juga, yang ini 55 juga gitu. Nah dia bilang A4 sama B4 ya, kita tulis dulu lah semua ya. A4 B4 sama nggak A4 B4? A4 yang ini, B4 yang ini sama ya, berarti ini benar. Kemudian A3 sampai 1 125, A3 yang ini sama B1 yang ini sama ya, 125 betul. Kemudian 2 kali A1, A1 itu 125 juga, 2 kali A1 berarti 2 kali 125 ditambah 5 kali B2. B2 nya ini 55, berapa nih? 250 ditambah 275 sama dengan 525, betul. 33 betul guys, tumben. Maaf, udah gitu aja ya, berarti 33 betul. Oke, soal nomor 47. Di sini kita punya soal cerita lagi. Jarak pandang Aldi ke kepala Putra adalah 15 meter. Jarak pandang guys, bukan jarak horizontal, bukan jarak vertikal. Jarak pandang berarti yang ini 15 meter, sisi miringnya ya. Tinggi mereka semua sama, yaitu 1,5 meter. Ini 1,5 meter, ini 1,5 meter juga. Jarak Putra ke gedung sekolah, oh ini ada ketinggian guys, jangan lupa baca soalnya teliti ya. Ketinggian atap gedung, ini hati-hati banget, ini ketinggian atap gedung tuh yang ini itu katanya 12 meter. Nah apa ya, saya rasa kita bisa pakai yang paling besar guys, segitiganya. Yang ini oh enggak, yang nggak bisa sampai tanah ya, berarti cuman segini doang. Oke, nah segitiga ini kalau saya pindahkan keluar seperti ini, itu saya bakal punya ukuran seperti ini 15. Nah yang ini itu 12. Hah, tahu dari mana? Itu 12 karena si 1,5 ini sebenarnya kita tambahin dulu jadi 13,5 kan. Tapi karena segitiga yang melayang harus dikurangi lagi 1,5 yang ini. Jadi kalau kita mau cari segini doang, itu hasilnya ya 13,5 dikurangin 1,5, dikurangin yang ini ya, jadi hasilnya 12, tetap nggak ada perubahan 12. Nah jadi kita bisa cari ini dengan triple Pythagoras atau Pythagoras biasa
Ya, syukur-syukur kalian hafal triple Pythagoras. Oke. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu berarti A kuadrat ditambah B-nya adalah 12. Ingat yang C itu yang sisi miring. Sisi miringnya 15. Jadi hasilnya A kuadrat tambah 144 itu sama dengan 225. Pindahin 144-nya. Jadi hasilnya 81. A-nya sama dengan akar dari 81. A-nya sama dengan 9. Nah, berarti A-nya 9 nih. Kalau udah, jangan lupa langsung simpan di gambar. Di gambarnya berarti 9 itu sepanjang ini ya. Itu 9. Jarak antara Putra ke gedung sekolah benar nggak 9? Itu betul ya. Yang ini 9. Ini benar. Kemudian jika jarak pandang Aldi ke kepala Faisal adalah 13. Oh, sekarang dikasih tahu yang Faisal, guys. Ini katanya 13. Ya udah, bikin lagi si ininya, segitiganya. Sekarang kita pakai segitiga yang warna oranye. Yang oranye kita punya 13. Ya sama, ininya sama aja ya, 12. Nah, kita cari sekali lagi pakai Pythagoras lagi. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat yang nggak tahu berapa, B-nya kita masukin 12 kuadrat sama dengan C-nya kita masukin yang warna oranye 13 kuadrat. Jadi hasilnya A kuadrat tambah 144 sama dengan 169. Berarti A kuadrat sama dengan 169 kurangi 144 itu 25. A-nya sama dengan akar 25. A-nya sama dengan 5. Syukur-syukur ya, sekali lagi kalian hafal triple Pythagorasnya, yaitu jauh lebih cepat jadinya. Oke, yang ini 5 guys. Pertanyaannya jarak pandang, maka jarak Faisal ke Putra tadinya 9. Kita udah dapat nih 5, berarti ini 4 dong. 9 kurang 5 sama dengan 4. Katanya 5 meter, salah. Jarak Faisal ke gedung lebih kecil daripada jarak Faisal ke gedung lebih kecil. Faisal ke gedung tuh 5. Katanya lebih kecil dari jarak Faisal ke Putra 4. Ya, salah. Harusnya lebih besar. Kemudian selisih jarak Faisal ke gedung dengan ya jarak Faisal ke gedung itu 5, Faisal ke Putra itu 4, selisihnya 1, betul. Berarti 1 dan 4. Oke guys, berikutnya ada soal bingkai, soal kesebangunan ya. Katanya lebar ini, ya pakai warna hitam nggak kelihatan buat kalian. Ini lebar ini sama ini, maaf itu tiba-tiba panjang sendiri. Ini jadi X, ini jadi X, ini jadi X ya, karena kita nggak tahu lebarnya berapa. Oke, yang kita mau cari adalah panjang ini guys. Karena panjang luarnya itu 40, berarti saya rasa panjang ini itu 40 kurang 7 kurang X ya. Dikurangin yang atas, kurang yang bawah, sehingga kita dapat yang tengah. Berarti hasilnya 33 kurang X. Kemudian yang warna hijau. Yang warna hijau kita bisa dicari dengan cara tadi 24 ya, segini 24. Itu berarti 24-nya harus dikurangin yang sebelah kiri, kurangin X, dikurangin yang sebelah kanan, dikurangin X lagi. Kayak gitu. Jadi yang ini hasilnya adalah 24 kurang 2X. Yang ini hasilnya 33 kurang X. Nah, karena sebangun itu berarti kita pakai perbandingan 40 untuk tingginya, lebarnya itu 24 sama dengan tinggi yang kecilnya warna ungu itu 33 kurang X per lebar yang kecilnya itu 24 kurang 2X yang warna hijau. Oke, kita bagi-bagi dulu yuk. Ya, ini bagi 8 jadinya 5 sama 3. Nah, ini nggak bisa dibagi, langsung kali silang kayak gini. 5 kali 24 120. 5 kali 2 itu 10X sama dengan 3 kali 33 itu 99. 3 kali min X hasilnya min 3X. Kita pindahin 10X nya ke kanan, 99 nya ke kiri. 120 kurang 99 berapa guys? 21 sama dengan min 3X ditambah 10X ya. Berarti 21 sama dengan 7X. X sama dengan 3. Yang ditanya apa? Luas daerah karton berwarna kuning. Yang kuning itu adalah yang daerah karton bagian luar foto yang akan diberi warna
dengan bagian kiri, kanan, atas adalah warna kuning, bagian bawah warna biru. Wow, yang ini lumayan susah guys. Katanya yang dikasih warna kuning cuman kiri, kanan, sama atas. Berarti bagian ini juga rancu guys. Kiri itu segini atau sampai bawah ya? Ya udah kita anggap segini aja. Ya kayak gini guys. Ini kuning, ini biru. Coba kita lihat tuh ada jawaban nggak ya? Soalnya ini agak rancu guys. Kita nggak tahu kiri itu sampai bawah banget atau sampai segitu aja ya. Ya udah kayaknya sih kayak gini betul. Nah jadi caranya adalah mungkin kalian pikir kita cari semuanya dulu. Luas semuanya itu 24 kali 40. Ini total semuanya ya. Terus kamu kurangin sama yang apa nih? Gimana ya baiknya? Enggak sih, kayaknya nggak perlu kayak gitu deh. Mendingan kayak gini aja biar kalian gampang mikirnya ya. Saya mikirnya terlalu jauh. Nah kalau mau cari yang kuning itu kamu tinggal bagi kayak gini aja. Nah kita cari yang atas dulu. Yang atas itu ukurannya 24 sama 7 ya. Jadi luasnya adalah 24 kali 7 dulu, ditambah yang ini, yang warna oranye ini itu ukurannya berapa ya? X nya itu 3, lebarnya 3. Nah segininya itu berarti tadi 33 kurang X berarti 30 ya. Oke, berarti yang itu tuh masih warna oranye deh, 30 kali 3. Terus ada yang sebelah kiri satu lagi ini sama persis sama yang oranye, jadi kita kali 2. Jadi hasilnya 140 tambah 28 168 ditambah yang ini 6 180, jadi totalnya 348. Nah nggak ada kan? Sebentar saya lihat dulu ya, siapa ada yang salah. Iya ternyata benar guys, ini juga ikut ya. Jadi yang ini bagian bawah sini juga termasuk bagian kiri ya. Nah jadi kita masih kurang yang ini guys. Ini tuh ukurannya 3 kali 3. Tadi harusnya ngitungnya kayak gini, cuman kan kita tadi salah persepsi ya. Ya udah nggak apa-apa. Itu kotak yang kecil itu 3 kali 3, ada 2 biji, berarti kita kali 2. Jadi hasilnya 18 tambah 9 kali 2 ya 18. Ini tambah 18, hasil akhirnya 366. Oke, berarti jawabannya yang bebek. Oke, selanjutnya nomor 49, Raihan menggunting karton menjadi bentuk setengah lingkaran. Terus katanya menjadi bangun ruang dengan cara menempelkan. Oke, bangun ruang yang akan dibentuk sama si Raihan itu adalah kerucut ya. Seperti yang kita tahu, kerucut itu bisa dibentuk dari jaring-jaring, bukan gitu. Jaring-jaring sebuah kerucut itu adalah bagian dari lingkaran ya. Jadi luas karton yang digunakan 314. Coba kita cari dulu luas ini. Luas kartonnya itu rumusnya setengah kali luas lingkaran ya. Luas lingkaran itu PR kuadrat. Nah karena jari-jari 10, jadi kita pakainya 3,14. 3,14 dikali 10 nya dikuadratin. Nah 3,14 kali 100 itu udah 314. 314 bagi 2 157 guys harusnya, tapi dia ngomongnya 314. Nah cok, salah. Bangun ruang yang dibentuk bola, salah, tadi saya udah bilang kerucut. Panjang jari-jari alas yang dibangun, nah ini agak susah guys. Kayak gimana cara dapetin panjang jari-jari alas? Kita harus ngerti dulu kalau dia di lipat itu si A nya di mana, si B nya di mana sih, dan si jari-jari ini yang 10 cm ini di mana sih. Nah kalau dilipat itu kita perhatiin yang miring itu bakal sama dengan jari-jari ini nih, warna merah. Saya kasih warna ya biar kalian kelihatan. Nah itu 10. Terus tadi kita udah dapat luasnya ya, jangan dihapus dulu, saya mau kasih lihat sesuatu nanti. Nah kita udah dapat luas si kartonnya adalah 157 dan jari-jarinya 10 ya. Nah tadi saya bilang 10 ini kalau dipindahin ke sana itu jadinya sisi miringnya. Kemudian yang 157 akan menjadi luas selimut si kerucut.
Nah, luas selimut kerucut itu rumusnya adalah Pi kali R kali S. Pi-nya itu masih 3,14 yang tadi, kali jari-jarinya itu 10. Nah, oh maaf, jari-jari yang kerucutnya sekarang nggak tahu. Nah, S-nya itu 10 guys. S-nya 10 dan luas si selimutnya itu adalah 157. 157. Nah, kayak gitu. Kayak kita kali ini dulu, jadinya 31,4. Terus ini R sama dengan 157, kemudian 31,4 nya pindah sana jadi bagi 157 bagi 31,4 itu 5 nggak sih? Sebentar ya. Ya betul 5 ya. Jadi radiusnya harusnya 5 untuk yang si kerucutnya. Dan katanya betul sih 5. Oke, jawabannya cuman yang ketiga. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 50. Oke, soal nomor 50 kayaknya ini bakal lama banget ya. Kalau kalian nanti dapat soal kayak gini lagi di TKA, saya rasa lebih baik kalian skip dulu ya kerjaannya terakhir. Oke, yang pertama, Aquila bergerak dengan translasi min 5,4 dari posisi awalnya yaitu 4,8. Oke, kita cari dulu bayangannya masing-masing ya. Yang pertama, katanya translasi berarti rumusnya penjumlahan. Min 4 tambah 5, gampang sih sebenarnya, bukan min 4 sorry, 4 tambah min 5 itu hasilnya min 1, koma yang ini kamu tambahin juga itu hasilnya adalah min 4. Jadi bayangan yang pertama kayak gini. Kemudian bayangan yang keduanya itu kena rotasi searah ya. Rotasi searah tuh rumusnya dibalik, kemudian si X nya dikasih minus, jadi min 4 nya jadi ke depan, si min 1 nya dikasih minus jadinya 1 kayak gitu. Jadi hasilnya min 4,1. Nah, terus katanya buah yang dipilih adalah D5. D5 itu koordinatnya min 2, min 4. Padahal dia nyampainya di min 4,1. Ini berarti salah. Kemudian yang kedua, jika Chandra. Sekarang Chandra nih. Chandra ada di mana nih? Oke, Chandra ternyata sama kayak Aquila ya. Jadi Chandra ingin apel, titik pusat 0,0, faktor skalanya min setengah. Saya siapin dulu si itunya, rumusnya ya, sebentar. Oke, nah ini rumusnya, kita tinggal pakai aja. Berarti C aksennya sama dengan min setengah kali 4, min setengah kali 8, kali min 8 kayak gitu. Nah, ini hasilnya adalah C aksen min 2,4. Oke. Terus yang C double aksen. C double aksennya itu tinggal dibalik aja. Balik. Si Y-nya kasih minus maksudnya. Min 2, min 4. Jadi hasilnya min 2, min 4. Chandra pengen apel. Apel ada di 2,3. Ini min 2, min 4. Berarti salah juga. Salah lagi. Oke, selanjutnya untuk Bian sama Din ya. Untuk Bian dia mulai dari min 7,5 kemudian dijaminkan terhadap Y sama min X. Nah, rumusnya udah ada nih, tinggal dibalik terus dikasih minus ya. Yang tadinya Y-nya 5 sekarang jadi min 5 di depan. Yang tadinya X-nya min 7 sekarang jadi 7 di belakang ya. Minusnya dikasih minus lagi jadi positif. Nah, kemudian yang kedua, si Bian itu translasi berarti tinggal tambahin aja. Min 5 tambah 3 itu hasilnya min 2. Kemudian 7 tambah min 11 itu hasilnya min 4. Jadi min 2, min 4. Min 2, min 4 ada D5. Benar nggak D5? Betul ya. Oke, terus yang keempat, dan itu rotasi 180 derajat tapi pusatnya min 3,5 ya. Kalau pakai rumus kayak gini guys. 2H min X. Tapi kalau nggak pakai rumus pun, karena Y-nya sama nih, kamu bisa langsung rotasi 180 derajat pakai gambar ya. Tapi kalau pakai rumus boleh 2 kali H, berarti 2 kali H. H-nya itu yang mana sih? H-nya itu pusatnya yang X, jadi min 3. Kemudian dikurangin lagi Y, X. X-nya itu adalah min 7, berarti min 7. Kemudian koma 2K min Y. Oke, panjang 2K. K-nya itu berarti yang ini, yang pusat rotasi yang Y ya. Dikurangin Y. Y-nya ya 5 kayak gitu. Jadi D aksennya
itu min 6 tambah 7 1. Ini 10 kurang 5 ya 5 lagi, dia nggak akan pindah. Jadi di aksennya 1,5, kemudian ditranslasi berarti tinggal tambahin aja. 1 tambah min 5 itu min 4, kemudian 5 ditambah min 4 itu hasilnya 1. Min 4,1 ada di belimbing, benar nggak belimbing? Mana kalimatnya? Sama dengan yang dipilih Akila. Duh, Akila tadi apa ya? Akila, sebentar. Oke, tadi Akila belimbing. Ini dan min 41 belimbing juga. Oke, sama ya. Berarti 3 dan 4. Oke, ini lama banget guys, nggak worth it buat dibikin. Kalau ada soal kayak gini skip aja ya. Nanti kalau udah selesai baru balik lagi sini. Oke, lanjut soal nomor 51. Sebuah taman di sekolah berbentuk persegi panjang dengan panjang 15 meter dan lebar 9 meter. Ya udah bikin dulu gambarnya. Persegi panjang kayak gini. Ini persegi panjang 15 meter sama 9 meter ya. Meter. Oke. Di tengah-tengah taman terdapat kolam berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 7. Diameternya 7. Oke, berarti nggak full. Diameternya 7, segini 7. Terus di sekeliling kolam diletakkan tanaman dalam pot dengan jarak antara pot 50. Oke, berarti dikasih pot dengan jarak antar potnya 50 ya. Oke. Kemudian taman dikelilingi rumput dengan biaya pembelian rumput 30.000 meter persegi. Oke, ini juga kayaknya bakal panjang guys. Oke, di sini mau ditanam rumput katanya ya. Saya geser dulu. Geser yang rapi kayak gini. Ini harusnya nggak pas-pasan sih. Cuman ya udah nggak ada tempat lagi. Nah, ini mau ditanamin rumput katanya dengan biaya 30 meter persegi. Tapi nggak ada ukuran tamannya ya. Taman di sekeliling kolam. Tunggu, taman di sekeliling kolam ditanami rumput. Duh, kalimatnya ya susah. Saya rasa ini deh, tanaman di luar taman, di luar kolam kayaknya ya, bukan di sekeliling ya, di luar kolam mungkin. Oke, lagi-lagi soalnya rancu guys. Nah, yang pertama banyak pot yang diletakkan di sekeliling kolam adalah 44 buah. Jadi kita cari dulu keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu rumusnya pi kali d. Pi-nya di sini kita pilih yang 22/7 karena diameternya itu 7. Jadi hasilnya adalah 22 meter. Nah, katanya bakal ditanamin apa katanya, pohon atau apa tadi? Di sekeliling kolam diletakkan tanaman dalam pot. Jarak antar potnya 50. Oke, jadi kita jadiin cm dulu ya, 2200 cm, tinggal dikali 100 saja. Nah, terus kalau udah kayak gini kita cari banyak pot. Banyak potnya ya caranya adalah 2200 dibagi 50. Dibagi 50 itu hasilnya berapa ini? 44 ya. Jadi banyak potnya adalah 44 buah. Jawaban yang A itu betul. Kemudian yang B, luas kolam tersebut adalah 77. Ya, tadi udah dapat keliling. Sekarang kita coba cari luas. Luas sama dengan pi kali r kuadrat. Pi-nya 22/7. Nah, jari-jarinya kan kita nggak punya. Kita punya diameter. Nah, diameternya kamu tulis 7, kemudian bagi 2. Karena jari-jari itu setengahnya diameter. Kemudian karena ada kuadratnya, saya mau tulis 2 kali seperti ini. Kenapa sih ditulis 2 kali? Biar kalian bisa coret, biar kelihatan 7 bisa dicoret, 2-nya bisa dicoret sama 22 jadi 11. Kemudian kamu tinggal ngitung 77 bagi 2. Dan jawabannya bukan 77, harusnya 77/2 ya. Kemudian luas daerah taman yang ditanami rumput. Kayaknya sih benar guys yang di luar sini ya. Nah, cuma kalimatnya salah tadi. Nah, luasnya adalah luas kotak dikurangin luas lingkaran. Luas kotaknya itu 15 kali 9.
kurangin luas lingkarannya tadi 77/2. 77/2 jadi desimal aja ya. 38,76,5. 15 kali 9-nya 90, 135. Nah, kita kurangin aja jadi 96,5. 96,5 betul. Oke, ini betul. Kemudian tinggal dikalikan sama harganya. Harganya 30.000 per meter persegi. Ya udah, tinggal dikali 30.000. Oke, nolnya kita kaliin dulu 1 biar komanya hilang. Kemudian 965 kali 3 guys. Kayak gitu. Dan hasil akhirnya adalah 2895, nolnya sisa 3. 123, 2.895.000. Oke, ini betul. Jadi jawabannya 1, 3, dan 4. Kemudian yang selanjutnya, soal nomor 52. Pada hari Minggu, Arsa berolahraga di rute tersebut dan lari mengelilingi rute sebanyak 3 kali putaran. Jarak lari yang tempuh adalah 3 kali putaran ya. Jadi kita cari dulu 1 kali putaran. Misalnya dia pertama kali mulai dari sini, berarti 1 kali putaran tuh ini, ditambah ini, ditambah ini, kemudian ditambah ini ya. Jadi ada 4 bagian yang harus ditempuh untuk 1 kali putaran. Ya udah, kita tambah-tambahin aja. Berarti yang ini tambah yang ini tambah yang ini tambah yang ini ya. Ini adalah keliling si bentuknya. Jadi kelilingnya itu adalah 42 bagian yang lurus, bagian yang lurus lagi 42. Nah, bagian yang lingkaran itu kita bisa gabungin jadi satu sehingga dia jadi 1 keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran tuh rumusnya pi kali diameter. Jadi 42 tambah 42 dulu yang ini, hasilnya 84. Nah, untuk yang ini pi-nya kita pakai 22/7 karena di sini ada kelipatan 7 nih, 42 ya. Nah, diameternya berapa? Diameter tuh yang ini guys. Itu diameter dan kebetulan ada tandanya sama kayak ini. Berarti diameternya 42. Ini tadi udah tambahin ya, jadi udah hilang. Nah, jadi hasilnya adalah 84 ditambah ini coret-coret hasilnya 6, ini 132, berarti hasilnya 216. 216 itu baru 1 kali putaran. Kemudian kita kali 3 putaran sama dengan 648. 48 jawabannya yang A. Yang selanjutnya adalah untuk ini katanya di sana ada limas ya. Limas bagian atas dan bawah berisi air. Pasir pantai berada di dalam balok serta di luar limas bagian atas dan bawah. Oke, jadi intinya kalau saya nggak salah ini tuh diisi air. Limas bagian atas dan bawah berisi air. Oke, di sini jadi air. Nah, sisanya itu pasir pantai. Jadi pasir pantai itu ada di sini sama di sini ya. Oke, yuk kita cari apa dulu nih? Volume air di dalam limas. Oke. Kita harus tahu dulu tinggi limasnya. Tinggi limasnya itu setengah dari 30, berarti 15. Kita cari volume limas. Volume limas itu luas alas ada sepertiganya, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi hasilnya sepertiga kali luas alasnya itu 16 kali 16 karena bentuknya persegi ya, kali tingginya 15. Nah, ini kita hitung dulu, ini coret-coret 5, 80 kali 16, 1280. Itu baru yang bawah, jadi kita kali 2. Ini kali 2 jadinya 2560. 2560, betul banget. Kemudian volume pasir di pantai itu kamu jangan pakai limas lagi, mendingan pakai balok ya. Volume baloknya kamu cari dulu 16 kali 16 kali 30. Hasilnya adalah 7680. Nah, karena kita mau cari pantai, luas pasir pantai, luas lagi volume, berarti yang volume total dikurangin volume yang air, dikurangin 2560, hasilnya adalah 5120. Ya, dikit, beda dikit, berarti ini salah ya. Kemudian perbandingan volume pasir dan air, pasirnya itu 5120,
airnya itu 2560. Ini kita bagi 256 0. Ini bisa dibagi guys sebenarnya. Jadi bagi ini 2:1. Nah, katanya 3:2, berarti salah juga. Oke, kemudian nomor 54, sebuah dus berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 24, sebuah bola yang masuk ke dalam dus. Volume bola terbesar. Oke, kita gambar dulu. Ini ada kubusnya. Kalau kubusnya seperti ini, bola terbesar yang bisa masuk tuh bola yang kayak gini guys. Nah, jadi si bola ini bakal menyentuh dinding si kubusnya. Dengan demikian, kalau panjang rusuknya 24, berarti ini juga 24, yaitu diameter. Berarti jari-jarinya 12. Yang ditanyakan adalah volume bola tersebut. Volume bola itu rumusnya 4/3 pi r pangkat 3. Jadi 4/3 kali ini 12 guys. Oh, pi nya dibiarin, karena pilihannya pi nya nggak diapa-apain guys, tinggal diganti. Ya udah gini aja, 12 pangkat 3 nya saya mau ubah jadi 12 kali 12 kali 12, ya nanti bisa kelihatan, bisa dicoret. Coret-coret jadinya 4, sehingga hasil akhirnya adalah 2304 pi. Jawabannya yang D. Oke, selanjutnya nomor 55. Ketika mudik atau pulang kampung, terkadang kita melihat mobil yang penuh dengan penumpang dan barang. Agar mudik lebih nyaman dan mobil tidak kelebihan beban, penting bagi kita mengetahui berat maksimum mobil A memiliki kapasitas 8 orang. Pemilik mobil sedang mengatur dengan ketentuan rata-rata berat badan itu adalah jika mobil A sudah berisi 5 orang penumpang, berat badan tiganya berapa. Oke, ini adalah soal rata-rata gabungan ya. Jadi kita punya A dan B. Oh, bukan A dan B, A masih A lagi, tapi ini yang sudah naik. Yang udah naik itu katanya ada 8 orang. Oh, bukan, kapasitasnya 8. Aduh, bacanya teliti banget guys. Oke, yang udah naik itu 5 orang. Rata-ratanya 48 kg. Nah, yang belum naik itu ada 3 orang. Rata-ratanya nggak tahu. Terus setelah naik semua, setelah digabung semuanya, berarti ada 8 orang dengan rata-ratanya udah kasih tahu. Rata-ratanya itu berapa ya? 45 katanya. Oke. Nah, dari sini kita pakai rumus rata-rata gabungan. Jadi XA kali FA ditambah FB kali XB sama dengan X gabungan kali F gabungan. Nah, X itu apa? X itu adalah rata-ratanya. Jadi yang pertama rata-ratanya 48, si FA-nya itu 5 ditambah XB. XB-nya itu kita nggak tahu, dan ditambah masuk 3 orang, berarti 3 sama dengan gabungannya adalah 45, frekuensi gabungannya 5 tambah 3, 8. Nah, ini kita hitung aja. Yang pertama adalah 240 ditambah 3XB itu sama dengan 45 kali 8, 360. 3XB itu sama dengan 120, XB itu sama dengan 120 bagi 3 itu 40. Nah, ini adalah rata-rata 3 orang yang belum naik, yaitu 40. Jawabannya yang C. Oke, soal nomor 56. Salah satu gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam olahraga. Pak Benny sebagai guru olahraga ingin mengusulkan gerakan ini dan membuat pertanyaan mengetahui kebiasaan siswa dalam olahraga. Ini kayak soal bahasa Indonesia ya, nyasar ke sini guys, kita skip. Oke, kemudian soal nomor 57. Di sini kita punya soal statistik. Kalian fokus langsung ke diagram ini dan diagram ini ya. Yang atas namanya diagram batang, yang bawah namanya diagram garis. Berdasarkan informasi tersebut, benar atau salah katanya rata-rata banyak siswa di tiap kelas adalah 200 orang. Rata-rata itu caranya adalah menambahkan semua datanya dibagi sama jumlah frekuensi.
Jadi kita hitung dulu ini berapa. Ini adalah 170 ya, 60, 70, 80, 90 ya, oke. 170 ditambah yang ini adalah 210, 220, 230 ditambah yang terakhir pas-pasan di 200, kemudian kita bagi 3. Nah yang atas kita anggap jumlah datanya, yang bawah kita anggap jumlah frekuensi. Jadi ini ada 300, 400, 600 bagi 3, 600 bagi 3 sama dengan 200 guys. Berarti jawabannya adalah 200. Kemudian tidak menghabiskan sayur. Tidak menghabiskan sayur itu yang bawah. Rata-ratanya 16,33. Oke. Tadi total siswanya di sini ada 600 ya. Coba kita lihat dulu yang tidak menghabiskan sayur. Yang menghabiskan sayur itu ada 110, ada yang ini 100, ada yang ini 70, yang ini tengah-tengah 80, 100 itu berarti 90, yang terakhir adalah 120. Nah ini kita tambahin semua, jadi yang ini 210, ini 160, ini 120, ini berarti 280, 490. Oke, totalnya adalah 490. Dan ini mau dijadiin persentase dari total semua siswa. Jadi 490 bagi 600 kali 100%. Hasilnya adalah 8,6117%. Bukan ya, bukan 16,33. Ini berarti salah. Terus jangkauan data yang tidak menghabiskan sayur. Jangkauan itu yang paling tinggi dikurangi yang paling rendah. Yang paling tinggi ada di angka 120. Paling tinggi di 120, paling rendah di 70 tadi. Berarti jangkauannya 120 kurang 70 itu sama dengan 50. Ya jawabannya 10. Berarti salah. Oke, seperti itu untuk jawaban 57. Kemudian lanjut nomor 58. 58, Bu Lili merupakan seorang guru matematika. Rata-rata A lebih tinggi daripada B ya. Coba kita lihat yang A sama yang B. Kayaknya ini kita cari yang nggak kelihatan dari datanya. Ya udah, kita cari rata-rata yang A. Rata-rata A itu sama dengan 40 kali 2 tambah 50 kali 7 tambah 60 kali 10 dan seterusnya. Kemudian dibaginya jangan dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, jangan, tapi dibagi 2 tambah 7 tambah 10 tambah 8 tambah 2 tambah 1. Ingat, jumlah data dibagi jumlah frekuensi ya. Saya hitung dulu sebentar. Oke, yang rata-rata B, rata-rata A saya dapat 184 per 3 ya. Sekarang rata-rata B sama aja caranya, 40 kali 1 tambah 50 kali 5 dan seterusnya sampai selesai. Kemudian dibagi 1 tambah 5 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 2. Saya hitung lagi ya. Oke, yang ini adalah 535 per 8 ya. Untuk tahu mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, kita harus samain dulu penyebutnya. Jadi yang ini kita kali 8, ini kali 8, yang ini kali 3, yang ini kita kali 3 ya, biar si penyebutnya sama. Jadi yang ini 1472 per 24, yang sebelah sini 535 kali 3 itu hasilnya 2675, 535 kali 3 harusnya 1605 dibagi 24. Nah di sini kelihatan yang B lebih besar, tapi di pernyataan katanya yang A lebih tinggi ya, berarti ini salah. Kemudian modusnya untuk siswa kelas 9A adalah modus itu yang paling banyak, berarti frekuensinya paling gede guys. Tapi jangan jawab frekuensinya ya, jawabnya sih datanya 60. Yang ini modusnya adalah 70. Siswa A lebih rendah, betul, karena siswa A 60 ya.
siswa A 60, yang ini 70, berarti lebih rendah. Median hasil ulangan matematika 9A sama dengan 9B. Median itu adalah nilai tengah. Coba kita cari dulu ada berapa orang di A. Di A itu ada 30 orang totalnya. Karena median itu di tengah-tengah, itu berarti kita pakai rumus 30 ditambah 1 bagi 2 ya. Rumus untuk median. Berarti 15,5. Kamu cari data ke 15,5. Ini udah 9 tambah 10 19 berarti 15,5 ada di sini. Kemudian yang bawah 1 tambah 5 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 2. Di sini 32 guys. Terus rumusnya adalah 32 tambah 1 bagi 2. 33 bagi 2 16,5. 16,5 di mana ya? 6 14 16,5 kayak di sana deh. Jadi hasilnya adalah 70. Dengan demikian median ulangan A sama dengan salah. Jangkauan interkuartil A sama dengan B. Jangkauan interkuartil itu kemungkinan besar itu sama ya. Mungkin kalau datanya kayak gini. Karena datanya juga dari 40 sampai 90 guys. Oke, tadi kita udah dapat median. Yaudah, kita cari kuartil bawah. Saya nggak tahu kalian udah pernah belajar ini belum ya. Kuartil bawah itu terjadi ketika datanya itu seperempat N. Jadi yang pertama itu seperempat kali 30 ya. Kita di SMP nggak pakai yang N tambah 1, jadi pakainya ini doang, 7,5. Untuk yang seperempat N atas, seperempat N, kalau yang atas 3/4 N, itu berarti 3/4 kali 30 sama dengan 90 bagi 4, 22,5. 7,5 di mana? 7,5 otomatis ada di sini ya. Itu kan 2 tambah 7 itu 9, berarti 7,5 dari sini. 22,5 9, 19, 22,5 dari sini. Berarti 50 sama 70. Jangkauan interkuartil itu rumusnya kuartil atas dikurangi kuartil bawah, berarti 70 kurang 50. Berarti yang ini hasilnya 20 ya. Ini juga kayaknya soalnya nggak worth it buat dibikin guys, soalnya makan waktu banyak banget. Nah tadi untuk yang kelas A, sekarang kelas B. Yang kelas B berarti kalinya 32. Ini hasilnya ada 8. Ini hasilnya adalah 8 kali 3, 24. Kita cari angka 8 di mana? 1 tambah 5 itu 6. 6 tambah ini 14, berarti 8 ada di sini. 6, 14, 23, 24 ada di sini. Nah ini 20 juga. Jadi interkuartilnya sama ya. Oke, ini adalah survei kepada 50 guru. Banyak guru yang menggunakan interaktif flat panel. Interaktif flat panel tuh yang warna, nah apa ini? Tentang penggunaan interaktif flat panel. Banyak guru yang menggunakan interaktif flat panel. Oh, untuk permainan interaktif. Ini yang fokusnya guys. Permainan interaktif itu yang warna kuning, berarti yang ini nggak kelihatan. Jadi kita harus hitung dulu itu berapa derajat ya. Caranya 360 derajat kurangin 16 kurangin 20 kurangin 28 kurangin 24. Hasilnya berapa nih? Sama dengan 272. Oh, kenapa pakai derajat ya? Maaf 100% maksudnya. Ini mainnya persen ya. Berarti bukan 360 derajat tapi 100%. Maaf guys, sudah malam banget, udah capek. Ini 12%. Nah kita tinggal bikin kayak gini guys. 12% itu kita nggak tahu berapa, tapi 100% nya kita tahu ini tuh sama dengan 50 guru katanya ya. Jadi kamu bisa pakai perbandingan seperti ini. Kemudian kita tinggal coret aja nolnya, coret lagi ininya jadi 2, ini coret lagi jadi 6. Itu berarti X sama dengan 6 orang. Jawabannya D.
Kalau kalian nggak bisa coret-coret kayak gini nggak apa-apa, langsung kali silang aja ya. Oke, kemudian soal nomor terakhir 60, itu peluang muncul angka adalah 0,5. Oke, banyak gambar yang muncul itu 18. Oke, untuk yang ini peluang muncul angka adalah 0,5. Di sini kita nggak bisa menentukan untuk soal yang jawaban yang ini ya, karena kalau kita lihat setiap ininya beda-beda guys. Jadi nggak ada yang pasti setengahnya, kecuali yang ini 95/180. Kalau kita perhatiin yang ini doang, peluangnya ya 95/180 yang kita dapetin per total keseluruhannya. Nah ini setengah. Tapi yang ini enggak ya. Jadi kita nggak bisa simpulin langsung kalau peluang munculnya angka adalah setengah ya. Ini menurut saya kurang tepat. Kemudian frekuensi relatif muncul gambar pada pelemparan 90 kali adalah 0,44. Ya udah, frekuensi relatif tuh rumusnya jumlah frekuensinya dibagi sama frekuensi secara keseluruhan, yaitu 90. 4 bagi 9 itu 0,44. Ini berarti betul. Kemudian semakin banyak pelemparan, maka frekuensi relatif yang muncul gambar itu katanya kalau kamu ngelakuin ini terus sampai 5.000 sampai 1 juta kayak gitu ya. Sampai 1 juta gitu. Terus frekuensi relatifnya juga bakal sama jadi 1 juta gitu. Ya, nggak mungkin ya, karena peluang itu apalagi ini gambar koin ya pasti di sekitaran setengah, nggak mungkin 1 ya, karena kita tahu koin itu ada angka sama gambar. Jadi kemungkinannya di sekitar setengah gitu, nggak mungkin mendekati 1 ya. Berarti ini salah. Jadi jawabannya cuma yang kedua guys. Nah panjang banget ya, 1 jam 30. Tapi bukan berarti kalian bilang kayak guru saya aja ngerjain 1 jam 30, saya juga berarti boleh ngerjain 2 jam gitu ya. Padahal dikasih waktunya dikit banget guys. Nah bukan kayak gitu, karena saya sambil ngejelasin ke kalian, saya jelasin sejelas-jelasnya bagaimana caranya. Tapi nanti kalau kalian di TKA yang aslinya, kalian harus itu ya, harus pakai cara secepat mungkin guys. Nggak usah digambar-gambar kayak saya, nggak usah pakai warna-warni ya, langsung pakai cara PG aja. Oke? Nah segitu dulu video kali ini, semoga kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.